Apabila teman-teman memiliki murai batu lebih dari satu di dalam rumah, seperti saya teman, di dalam rumah, di dalam satu ruangan ada 10 burung ya, itu saya cenderung kalau untuk murai batu jinak, saya tidak memainkan jangkrik dengan porsi banyak. Saya hanya memainkan jangkrik dengan porsi sedikit, tetapi saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Cicomania, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai, teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan yang saya bahas hanyalah murai batu pribadi saya, teman-teman. Murai batu saya semua yang saya rawat dari nol sampai dengan juara. Bukan murai batu orang lain yang sudah terkenal ataupun yang sudah papan atas, teman-teman. Karena menurut saya jadi diri sendiri itu lebih menyenangkan. Dan saya hanya pemain kecil ya teman-teman, pemain kecil yang menciptakan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di kesempatan kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya ingin membagikan konten edukasi ya, perawatan murai batu yang menurut saya akan cocok sekali kita bahas bersama dan kita pelajari bersama. Dan salah satunya saya akan bahas pemberian kroto untuk murai batu jinak ya teman-teman. Pemberian kroto untuk murai batu jinak, apakah setiap hari atau seminggu 3 kali, bahkan atau seminggu 2 kali. Teman-teman mau tahu, silakan disimak. Dan jangan lupa teman-teman, kalau ketika teman-teman ingin berkomentar kan di atas kolom komentar ada sebelah kanannya teman-teman, itu kan ada tombol super tank ya, atau tombol bonus untuk saya. Kalau teman-teman bersedia, silakan saja mengklik tombol tersebut, karena menurut saya berapapun nominalnya akan berharga untuk keluarga kecil saya. Dan langsung saja saya bahas ya teman-teman, pemberian kroto untuk murai batu jinak. Jadi seperti ini teman-teman, kita bahas dasarnya dulu ya. Setiap konten saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, murai batu itu ada 2 karakter. Yang pertama karakter jinak dan karakter giras. Murai batu karakter jinak itu gampang sekali mendapatkan birahi ya teman. Melainkan murai batu giras itu cenderung sulit mendapatkan birahi ya. Emosinya biasanya sudah ada untuk murai batu giras, tetapi berbeda dengan murai batu jinak teman-teman. Kalau murai batu jinak itu emosinya cenderung kurang ya teman-teman. Makanya kita harus menstabilkan birahi, menjaga stamina-nya, dan menaikkan emosi dengan cara penjemuran sauna. Dan untuk kroto itu kan sifatnya kan dingin ya teman-teman. Sifatnya dingin dapat menyebabkan burung murai jinak tersebut birahi, atau dapat menyebabkan murai batu birahi apabila kita tidak tepat cara pemberiannya dan tidak tepat cara men-setting dia teman-teman. Itu akan berakibatkan burung murai tersebut akan birahi. Nah makanya saya selalu jabarkan kepada teman-teman, atau saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, apabila teman-teman memiliki murai batu lebih dari satu di dalam rumah, seperti saya teman, di dalam rumah, di dalam satu ruangan ada 10 burung ya, itu saya cenderung kalau untuk murai batu jinak, saya tidak memainkan jangkrik dengan porsi banyak. Saya hanya memainkan jangkrik dengan porsi sedikit, tetapi saya mainkan kroto. Nah, krotonya pun itu enggak saya berikan dengan porsi banyak, teman-teman. Saya berikan sedikit, karena di tempat saya akan dempet ya murai batunya ya, teman-teman. Kalau teman-teman menyaksikan vlog-vlog saya sebelumnya, teman-teman bisa terlihat ya, itu sangat dempet dan rentan sekali untuk murai batu over birahi. Nah, makanya di sini kalau untuk dalam satu rumah ada banyak murai, apalagi deket-deketan seperti saya teman-teman,
silakan teman-teman coba pemberian kroto minimal seminggu 2 kali ya. Setelah dijemur, teman-teman berikan kroto sedikit saja teman-teman ya. Fungsinya kroto itu hanyalah untuk menjaga stamina serta menstabilkan titik birahi dia teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman kadang suka menanya di kolom komentar ya, di channel saya, kroto untuk setiap hari, jadi seperti ini teman. Kalau kroto yang saya berikan setiap hari atau saya sarankan berikan setiap hari, itu hanyalah untuk murai batu teman-teman yang di dalam satu ruangan ya. Di dalam satu ruangan itu hanya ada satu murai dan dikelilingin dengan masteran. Nah, itu silakan saja teman-teman berikan kroto setiap hari. Karena menurut saya, burung di dalam satu ruangan hanya ada satu burung, itu sangat gampang sekali disetting teman-teman. Berbeda dengan burung murai batu yang di dalam satu rumah itu ada banyak burung. Karena rentan sekali burung murai batu tersebut over birahi. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman, apabila teman-teman memiliki murai batu hanya 1 ekor dalam satu rumah atau dalam satu ruangan, silakan teman-teman kalau memiliki murai batu jinak ya, kategori jinak, teman-teman silakan pakai kroto setiap hari dengan porsi sedikit. Jangkrik jangan terlalu banyak, paling banyak 5 ya teman-teman. Mainkan penjemuran sauna dan setelah jemur dikasih kroto sedikit teman-teman. Ya, ingat teman-teman, kita memberikan kroto itu setelah dijemur, bukan pada saat ingin dijemur. Kalau pada saat kita ingin dijemur, berarti kita akan menaikkan birahi. Sedangkan murai batu jinak itu sudah mendapatkan birahi, sehingga kita menstabilkan birahinya saja, dan teman-teman tinggal menstabilkan birahi dan mainkan umbaran serta penjemuran sauna. Mohon maaf ya teman-teman, di tempat saya cukup ramai ya, karena murainya dempet-dempetan ya teman-teman. Makanya satu dengan yang lainnya itu saling tempur. Nah, siasat saya agar murai batu saya tidak saling tempur atau staminanya cukup, saya hanya memperhatikan titik birahi serta tenaganya saja teman-teman. Dan teman-teman harus beringat ya, ketika teman-teman memiliki murai batu lebih dari 1 di dalam rumah, lalu teman-teman berikan jangkrik dengan porsi banyak, yang ada burung tersebut karena gacor di dalam rumah, dan pada saat keluar rumah itu akan menyebabkan over birahi ya. Itu sangat berbahaya teman-teman. Nah, makanya kita nyeting murai batu harus mengetahui fungsi dan pemahamannya masing-masing teman-teman, atau pemahaman esapoding masing-masing, seperti kroto, jangkrik, dan penjemuran. Kita harus pahami teman-teman, karena di setiap hal yang kita lakukan itu berbeda fungsi teman-teman. Contoh seperti penjemuran kan sifatnya sama ya, sama-sama kena matahari, sama-sama kita panasin. Tetapi kalau kita lakukan penjemuran di ablak dengan porsinya lama, itu dapat mengakibatkan burung tersebut birahinya tinggi teman-teman, atau over birahi. Kalau kita lakukan penjemuran di ablak dengan porsi yang lama setiap hari, itu akan mengakibatkan burung tersebut over birahi. Nah, melainkan penjemuran sauna, atau dalam arti saya teman, penjemuran sauna diartikan oleh saya atau yang saya alami itu burung kering, kerodong kering. Jadi saya lakukan penjemuran sauna itu paling lama 25 menit. Fungsi penjemuran sauna itu untuk meningkatkan emosi, bukan meningkatkan birahi. Kalau menurut kategori saya teman-teman, dan yang saya pelajari. Dan pada intinya, kalau teman-teman memiliki murai batu lebih dari 1 di dalam rumah seperti saya teman-teman, silakan teman-teman mencoba. Kalau teman-teman memiliki murai batu jinak, berikan krotonya jangan setiap hari, minimal seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Dan krotonya juga sedikit ya teman, pada saat setelah melakukan penjemuran sauna. Karena burung murai batu jinak itu rentan sekali over birahi ya. Apalagi di dalam satu rumah ada banyak burung seperti saya teman-teman. Dalam satu ruangan, kalau kita genjot birahinya terus, atau kita berikan kroto setiap hari atau jangkrik ya,
itu akan berakibatkan burung murai batu kita tersebut overbirahi. Ya teman-teman, mohon maaf, sangat ramai sekali teman-teman, karena dalam satu ruangan ya itu ada 10 murai ya teman-teman, beserta masterannya. Dan kalau untuk pemberian kroto setiap hari itu hanyalah untuk murai batu tipikal jinak yang dalam satu ruangan hanya ada satu burung. Ya, nggak ada burung murai batu lainnya. Jadi dia fokus dengan masteran teman-teman. Makanya sebenarnya kita gampang teman. Kita bermain murai batu, kita hanya menjaga titik kestabilan birahi serta stamina. Kalau birahinya stabil, stamina stabil, burung akan selalu tampil di lapangan, akan selalu on terus teman-teman. Tapi kalau murai batu kita itu kelebihan birahi, kelebihan emosi, itu akan berakibatkan over birahi serta over emosi. Saya rasa cukup ya itu dia teman-teman. Itu dia pengertian pemberian kroto untuk murai batu jinak teman-teman. Ya, saya sudah jelaskan secara real dan detail berdasarkan yang saya alami dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di sekeliling saya. Sekian dari saya, dan apabila saya ada kata tersalah saya mohon maaf ya teman, karena saya masih pemula di YouTube ya. Tetapi kalau untuk edukasi perawatan yang saya berikan itu benar-benar yang saya alami dan yang saya pelajari teman. Ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.